Sholat tahajud itu sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi ke tempat yang paling tinggi. Perbanyak zikir di waktu sahur, minimal dengan istighfar. Mohon maaf, boleh jadi rezeki kita seret, hidup kita susah, mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubatin. Dirikan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kan Bapak Ibu tahu apa pahalanya? Mendapatkan dunia beserta isinya. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Kita banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Apa yang kita cari? Dunia kan? Kondisi saat ini membutuhkan kita mengistirahatkan otak, menghidupkan hati. Sekarang kan serba nggak nentu, Pak. Betul nggak sih? Dipikir pakai logika makin nggak nyambung. Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat, Pak. Doa kita harus makin kenceng, Bu, sekarang, Pak. Amal kita harus makin banyak, Pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada, Pak. Ngandelin strategi A, B, C, D, stres, Pak. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Allah yang bisa menggerakkan semuanya ini. Kan kita jelas, yakin kan? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngatur rizki kita siapa? Allah. Maka catatannya adalah jangan sampai kesibukan kita menjemput rizki membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki. Barang siapa seorang laki-laki, seorang ayah atau di antara kita yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu, ikhtiar itu perintah dari siapa? Allah. Nah, pada bab ikhtiar ini kita bagi dua. Satu, ada ikhtiar bumi. Dua, ada ikhtiar langit. Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya, silakan, itu dunianya. Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Apa? Ikhtiar ukhrawinya dikuatin. Apa diantaranya? Takwa. Kan jelas kata Allah, segede apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita bertakwa ke Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Jadi gimana Ustadz? Ayolah, kalau kita pengen rizki kita mudah, rizki kita tenang, rizki kita lapang, ikhtiar. Ikhtiarnya ada dua. Ikhtiar buminya kerja, dagang, usaha gitu. Tapi ikhtiar langitnya tingkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah. Yuk kita susun agenda hariannya. Bangun jam berapa? 1:30 malam. Terus ngapain? Tahajud. Sholat tahajud itu, ayah bunda sayang, sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud? Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi ke tempat yang paling tinggi. Makanya ibu bapak nih, kita yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang di bawah, ayo bangkit lagi. Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa menguatkan diri kita untuk bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ngapain Ustadz? Jangan tidur lagi, lanjut zikir, kan gitu. Perbanyak zikir di waktu sahur, minimal dengan istighfar, astagfirullah, mohon maaf. Boleh jadi rezeki kita seret, hidup kita susah, hidup kita sulit karena masih banyak dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubatin.
Mungkin ada kesalahan kita di masa lalu yang belum kita istighfarin. Nabi SAW tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Itu Nabi. Surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, dimaksum. Tapi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Kita siapa? Kita Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa banyak. Kita masih belum mau istighfar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo perbanyak istighfar di waktu sahur. Setelah itu apa Ustadz? Siap-siap dirikan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kan Bapak Ibu tahu apa pahalanya? Maka dia mendapatkan pahala seperti apa? Mendapatkan dunia beserta isinya. Bukan hanya dunianya saja, dunia beserta isinya. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Betul apa enggak? Kita banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Apa yang kita cari? Dunia kan? Ya Rob, kata Nabi itu jelas. Orang yang sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh dapetin dunia beserta isinya. Terus gimana Ustadz? Setelah itu subuh berjamaah ke masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu dia mendapatkan penjagaan dari Allah. Jadi kalau hari ini tadi kita sholat subuh berjamaah, maka sepanjang hari dia mendapatkan penjagaan dari siapa? Allah. Kalau Allah udah jaga kita, kelar hidup kita, enak, nyaman. Allah jaga kita. Mau ada yang nipu kita, mau ada yang zolim sama kita, mau ada yang ambil hak kita, kalau Allah yang sudah jaga gimana? Allah jamin kita, aman hidup kita. Kemudian ngapain lagi Ustadz? Lanjut, nggak pulang dulu, dia duduk di masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk, ngapain? Zikir, muhasabah, baca Quran, taklim, kajian di masjid. Sampai kapan Ustadz? Sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji umrah sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian Ustadz, infak sodakoh, sedekah subuh. Ustadz, apa pahalanya? Perhatikan hadis berikut ini untuk kita agar terbiasa sedekah subuh. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada di setiap hari seorang hamba kecuali di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Jadi setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Ahilman, ngapain malaikat itu? Ternyata 2 malaikat ini berdoa kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau malaikat berdoa pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, bersedekah di waktu pagi hari tadi, apa? Ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Kemudian malaikat kedua berdoa, apa doanya? Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, medit, apa? Binasakan dia dengan apa yang dia miliki. Apalagi Nabi juga berdoa di waktu pagi. Apa doa Nabi? Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Malaikat berdoa, Nabi berdoa, Allahu Akbar, tembus mustajab. Dan itu adanya kapan? Di pagi hari. Kemudian apa? Sholat duha. Barang siapa yang tidak meninggalkan 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Kita gak usah minta banyak lah, minta cukup aja. Karena banyak orang yang berlimpah tapi gak cukup hatinya. Banyak orang yang punya segalanya tapi gak cukup. Tapi ada orang yang mungkin dikit-dikit aja, gajinya gak gede Ustadz, tapi cukup gitu. Maka ayo jangan sampai lupa sholat duha itu. Kalau mau kita sempurnakan 12 rakaat kan,
Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka kelak dia dibangunkan istana di mana? Di surga. Ngapain lagi Ustadz? Baru ikhtiar, jalan, ayo siap-siap, bismillah. Yang kantor berangkat ke kantor, ya. Yang dagang siapin lapaknya, bismillah. Awalnya kita udah nyiapin ikhtiar langitnya dulu kan. Coba dari tahajud, istighfar, sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian isyraq, kemudian infak sodako. Masa sih rizkinya nggak ada?